Salam kerahiman, hari ini tanggal 18 September. Kita akan baca dari 899 dan 923. Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. 899. Aku sungguh-sungguh mendambakan kematian. Aku tidak tahu apakah dalam hidupku aku pernah mengalami kerinduan yang sebesar ini akan Allah. Ada kalanya aku jatuh pingsan karena merindukan Dia. Oh, betapa buruknya bumi ini ketika orang sudah mengetahui surga. Aku harus memaksa diri untuk hidup. Oh, kehendak Allah, Engkaulah makananku. Lanjut 923. 7 Februari 1937. Hari ini Tuhan berkata kepadaku, aku minta darimu persembahan yang sempurna dan yang terbakar seluruhnya, yakni persembahan kehendak. Tidak ada pengorbanan lain yang dapat dibandingkan dengan yang satu ini. Aku sendiri sedang mengarahkan hidupmu dan mengatur segala sesuatu sedemikian rupa, sehingga bagiku engkau akan menjadi suatu kurban lestari dan akan selalu melaksanakan kehendakku. Dan untuk menggenapi kurban ini, engkau akan menyatukan dirimu dengan aku di salib. Aku tahu apa yang dapat engkau lakukan. Aku sendiri akan memberi engkau banyak perintah secara langsung, tetapi aku akan menunda kemungkinan pelaksanaannya dan membuatnya bergantung pada orang-orang lain. Tetapi apa yang tidak dapat dilaksanakan oleh para superior, aku sendiri akan langsung menggenapinya dalam jiwamu. Dan dalam lubuk jiwamu yang paling tersembunyi, suatu kurban yang sempurna akan dipersembahkan. Bukan hanya untuk sesaat, tetapi ketahuilah putriku, bahwa persembahan ini akan berlangsung sampai akhir hayatmu. Tetapi masih ada waktu sehingga aku, Tuhan, akan memenuhi semua keinginanmu. Aku bersukacita dalam dirimu seperti dalam hosti yang hidup. Janganlah ada sesuatu yang menggetarkan hatimu. Aku menyertaimu. Itu yang Tuhan katakan. Kita mulai ya. Aku sungguh-sungguh mendambakan kematian. Suster Faustina tahu bahwa kalau dia mati, dia bertemu Tuhan. Beda sama kita ya. Kita nggak mau cepat mati. Semua orang nggak ada yang mau mati. Bahkan yang napasnya udah setengah mati pun tetap nggak mau mati. Beda ya sama yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kata-kata dikatakan bahwa aku sungguh mendambakan kematian, ini bukan satu ungkapan putus asa. Bukan ungkapan hidup ini sia-sia, tapi dia sangat merindukan Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau dia mati, dia ketemu Tuhan. Contoh ya, ada satu ibu. Suaminya sakit, akhirnya suaminya meninggal. Padahal waktu hidupnya suaminya itu nggak baik sama dia, ya.
apalagi waktu masih muda. Tapi di usia senja, suaminya sadar bahwa suaminya banyak salah, suaminya minta maaf, minta ampun kepada istrinya, dan memang dasarnya istrinya sangat mengasihi, mencintai suaminya. Jadi waktu suaminya meninggal, dia merasa kehilangan. Dia merasa kehilangan, sehingga dia katakan, kalau memang saya harus mati, saya mau cepat-cepat mati juga. Karena pasangan hidupnya sudah meninggal, ya. Nah, motivasinya beda dengan Suster Faustina. Kalau Suster Faustina mau mati karena dia mau cepat-cepat ketemu Tuhan. Itulah yang paling membahagiakan dia dalam hidupnya. Tapi kalau ibu ini mungkin dia berpikir, saya sedih karena pasangan hidup saya udah nggak ada. Udah pulang ke rumah Tuhan. Saya juga buat apa hidup sekarang seperti ini? Lebih baik saya juga cepat pulang. Nah, bahkan Suster Faustina bilang, kerinduan saya pada Allah itu begitu rindunya sampai dia jatuh pingsan. Bumi ini buruk buat orang yang sudah tahu surga itu kayak apa. Memang kita belum ke sana ya, jadi nggak bisa tahu. Tapi dari buku, dari sharingnya Suster Faustina, kita bisa tahu surga itu kayak apa. Jadi dikatakan bumi ini buruk kalau sudah tahu surga. Aku harus memaksa diri untuk hidup karena masih ada tugas yang harus dia selesaikan. Untuk hidup, kembali lagi, perlu makan, perlu tenaga, perlu kekuatan. Dan makanannya Suster Faustina adalah melaksanakan kehendak Allah. Lanjut ya. Yesus katakan, aku minta darimu persembahan yang sempurna. Persembahan yang sempurna. Yang terbakar habis. Nggak ada sisanya. Jadi semuanya, keseluruhannya all out. Semuanya diminta oleh Tuhan sebagai persembahan yang sempurna. Persembahan apa? Persembahan kehendak. Jadi kalau kita dalam perayaan Ekaristi, kita suka kasih ya persembahan. Sebagian daripada apa yang kita dapat. Kalau di sini Yesus bilang, aku minta persembahan yang sempurna, yaitu persembahan kehendak. Jadi 100% kehendaknya Suster Faustina dipersembahkan kepada Allah. Udah nggak ada lagi kehendak sendiri. Dan Yesus katakan tidak ada pengorbanan lain yang dapat dibandingkan dengan yang satu ini. Persembahan mendera tubuh, mati raga, puasa, atau memberikan donasi, persembahan, atau melakukan pelayanan macam-macam. Tapi dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada persembahan lain yang dapat dibandingkan dengan persembahan kehendak. Tuhan menciptakan manusia kita semua dengan kehendak bebas. Dengan kehendak bebasnya, manusia bisa melakukan apa saja yang dia pikir, kalau saya lakukan ini maka saya akan berbahagia. Dia melakukan segala hal untuk supaya dia berbahagia. Tapi sebetulnya ya, manusia yang sungguh bebas adalah kalau dia berani menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan yang akan memberikan yang terbaik. Ya, kita punya kehendak bebas. Kita punya keinginan, kita punya cita-cita, kita punya rencana. Melakukan ini, melakukan itu tujuannya supaya bahagia. Tujuannya supaya kesejahteraan terjamin. Contoh yang gampang. Kerja, ada uang lebih kita tabung. Ada tabungan dikumpulin terus kita misalnya beli saham atau beli rumah ya. Tujuannya supaya punya modal investasi. Tiba-tiba dengan keadaan masa Covid seperti ini, contohnya ekonomi jatuh. Angsuran belum selesai. Kita jadi kebelit sama utang, angsuran, utang ya, karena membeli rumah dengan kredit. Tujuannya kan baik, awalnya untuk supaya punya investasi, punya aset untuk kita pegang, untuk suatu hari mungkin makin berkembang. Tapi ada hal-hal di luar kita yang nggak bisa kita kontrol. Buktinya seperti sekarang, semua nilai properti turun, jatuh. Sementara
angsuran harus jalan terus. Kita utang kan kita katanya harus angsur terus. Memang ada restrukturisasi, boleh direstruktur, di-adjust lagi, dirubah lagi, mungkin lebih panjang jangka waktunya atau hal-hal lain yang meringankan. Tapi artinya kita kebelit kewajiban yang kalau kita tidak memberi rumah tersebut, kemungkinan hidup kita lebih bahagia. Nah, sekarang mau dikasih tahu bahwa manusia dengan kehendak bebasnya sebetulnya akan menjadi manusia yang sungguh-sungguh bebas. Kalau dia menyerahkan seluruh hidupnya pada kehendak Allah. Serahkan pada Allah karena Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi, seperti kita dalam doa Bapa kami ya, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kalau kita menyerahkan hidup kita, kehendak kita pada Tuhan, terjadilah kehendakmu di bumi pada saya seperti di surga. Itu udah paling bagus kan? Banyak orang berpikir dengan melaksanakan kehendak Allah terus kita menjadi tidak bebas. Jadi ada orang yang sering bilang bahwa enggak lah, saya nggak mau dekat-dekat sama Tuhan dulu. Saya jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi seolah-olah dengan melaksanakan kehendak Allah kita menjadi orang yang malah tidak bebas. Nah ini cara berpikir ini yang harus dibuang. Ya, contoh ya, ada seorang bapak. Saya ajak untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya karena dia Katolik, tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, ya pokoknya Katolik KTP. Jadi waktu itu sempat diajak, dia bilang enggak, masih muda, masih belum cocok, belum bisa melaksanakan firman Tuhan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dia bilang gitu ya. Terus saya katakan, sebetulnya coba lihatnya sudut pandang yang lain. Tuhan itu memberi kita kehendak bebas. Boleh kita melakukan apa saja, tujuannya supaya kita berbahagia. Nah, batasan-batasan itu bukannya kita jadi nggak bebas, tapi itulah rambu-rambu supaya kita tetap ada di jalan yang betul. Karena dia bilang, saya mau judi nggak bisa, saya mau minum-minum, mau happy-happy, mau hidup-hidup rada bebas, nggak boleh, katanya berdosa. Jadi dia bilang, saya jadi nggak bebas, padahal saya masih mau menikmati hidup, katanya gitu ya. Nah, kan beda sudut pandangnya ya. Tuhan memberikan rambu-rambu seperti juga orang tua memberikan rambu-rambu kepada anak-anak. Tujuannya apa? Supaya anak itu selamat. Bukan supaya anak itu jadi terkungkung, terikat ya, nggak bisa apa-apa. Tapi dikasih tahu supaya dia ada di track yang betul. Nah, kalau Bapak Ibu masih berpikir bahwa kalau saya melaksanakan kehendak Allah maka saya jadi tidak bebas, coba direnungkan lagi, direfleksikan lagi, nggak bebasnya di mana. Kalau kita baca kehendak Allah dari Yohanes 6 nomor 40, di situ dikatakan, inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Jadi kehendak Allah itu adalah supaya kita semua mengalami hidup kekal. Nah, coba bandingkan dengan Bapak tadi. Kalau dengan gaya berpikir seperti itu, hidup kekal yang bagaimana yang dia akan bisa alami? Lanjut ya. Supaya beroleh hidup kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Itu yang dikatakan di Yohanes 6:40. Lanjut. Siapapun yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu yang dikatakan oleh Yesus di Matius 12:50. Mau jadi saudaranya Yesus? Mau jadi ibunya Yesus? Yesus katakan yang melakukan kehendak Bapa. Contoh lagi cerita anak yang hilang. Waktu anak itu pergi, minta sebagian hartanya yang dia bilang itu haknya dia.
Dan ternyata hidup di perantauan, dia akhirnya bangkrut, dia jadi miskin, jadi nggak punya apa-apa. Dan dia bilang dia mau pulang aja ke rumah bapak, nggak usah jadi anak lah, jadi pegawai aja. Yang penting saya bisa makan, saya bisa hidup. Tapi waktu bapak itu melihat anaknya pulang dari jauh, dia nggak pikir, oh ini anak kurang ajar, ini anak abisin harta saya setengah, ini anak dosanya ini, enggak. Yang dilakukan oleh bapak adalah dia malah nggak mau repot sama dosa-dosa anaknya. Yang dilakukan adalah dia cepat-cepat menyambut anaknya dengan kasih. Dikasih jubah, dikasih sendal, dikasih cincin, diangkat lagi derajatnya menjadi sebagai seorang anak. Itulah Allah kita, Allah yang Maha Rahim. Dikatakan lebih lanjut, orang yang cintanya berlimpah, orang yang penuh hidupnya dengan cinta, dengan kasih, nggak pernah bisa melihat hitamnya orang lain. Ya, kalau kita hidupnya dengan penuh cinta, penuh kasih, kasih kita terima dari Tuhan. Dan hidup kita penuh kasih, penuh cinta. Kita nggak mungkin mampu melihat hitamnya orang lain. Karena yang kita lihat adalah mengasihi, mencintai. Contoh suami istri. Kalau kita melihat suami kita dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, kita nggak bisa lihat yang jeleknya dari dia. Tapi kenyataannya sering terjadi adalah kita lebih gampang melihat kejelekan orang. Artinya kita belum penuh dengan kasih. Kita belum penuh dengan cinta. Jadi kalau ini hati, wadah. Kalau hati kita wadahnya itu adalah kasih, pakai sudut apapun yang jadi dasar adalah kasih. Tapi kalau wadah ini isinya adalah kebencian, kemarahan, curiga, ya yang dilihat dari orang lain adalah yang hitamnya orang lain. Jadi tergantung kita mau lihatnya bagaimana. Hanya di sini dikatakan bahwa orang yang berlimpah cintanya, dia nggak mungkin mampu bisa melihat hitamnya orang lain. Lanjut ya. Dalam lubuk jiwamu yang paling tersembunyi, suatu kurban akan dipersembahkan. Bukan hanya untuk sesaat, tapi ketahuilah putriku, bahwa persembahan ini akan berlangsung sampai akhir hayatmu. Persembahannya Suster Faustina membiarkan dirinya dia sampai akhir hayatnya dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan supaya karyanya Tuhan terlaksana. Dia taat pada pimpinan biara, dia taat pada bapa pengakuannya, pada pembimbingnya. Itu yang harus kita lakukan. Dikatakan lebih lanjut oleh Yesus, Aku bersukacita dalam dirimu, seperti dalam hosti yang hidup. Jangan ada sesuatu yang menggetarkan hatimu. Aku menyertaimu. Ini janjinya Tuhan Yesus. Aku menyertaimu, Bapak Ibu. Untuk menjadi hosti yang hidup artinya kita mau dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk berani berkorban. Mau dipecah, mau dibagi, mau sakit, mau menderita. Menerima kehendak Tuhan dalam suka, dalam susah, dalam sakit, dalam duka. Menerima kehendak Tuhan karena Tuhan izinkan hal itu terjadi. Memberi dengan limpah, maka kalau kita jadi hosti yang terpecah, ya, memberi dengan berlimpah, kita memberi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Bukan hanya materi ya, memberi perhatian, memberi maaf, memberi support, memberi advice, kita memberi, maka Allah akan memberi kita yang lain tanpa batas. Itu aja untuk hari ini. Kita doa, masuk ke doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu. Pada hari ini kami menjadi lebih jelas lagi dalam hidup kami ini apa yang harus kami lakukan. Seperti Suster Faustina sangat rindu untuk mati karena dengan demikian bisa bersatu dengan Engkau. Oleh sebab itu kami semua yang masih diberi kehidupan, mampukan kami juga untuk terus ada di jalan-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, untuk bisa dipakai, untuk bisa menjadi hosti yang hidup yang mau berkorban untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Engkau juga memberikan satu janji kepada kami semua, kami tidak perlu takut karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. serta bersorak-sorai bergembira.